Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ashkurullah azza wa jalla, nusalli wa nusallim ila nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para asatid wal ustadzat, dewan guru, karyawan, semuanya yang ada di SMP 1 Mungkit. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa beribadah, bisa menghatamkan Quran. Bersyukur itu selalu memandang kebaikan Allah. Ya. Inti dari syukur adalah selalu memandang kebaikan dan pertolongan Allah dari semua yang ada di dalam diri kita. Kita bisa bangun sholat subuh, itu karena pertolongan Allah. Kita bisa menghatamkan Quran, itu karena pertolongan Allah. Kita bisa rutin meluangkan waktu membaca Al-Quran, itu juga karena pertolongan Allah. Nah, dengan memandang pertolongan Allah itulah, maka kita 24 jam itu akan menjadi yang namanya hamba yang selalu bersyukur. Kenapa saya tekankan ini? Agar jangan sampai kita itu termasuk golongan orang ya yang ahli ibadah tapi tertolak gitu. Ya, ahli ibadah tapi tertolak. Kenapa? Karena ada ungkapan seperti ini. Ahli ibadah itu ketika dia sombong maka dia tertolak, tapi ahli maksiat itu lebih baik daripada ahli ibadah yang sombong, karena ahli maksiat ini ada rasa penyesalan, kemudian dia memohon pertolongan Allah dan merasa dirinya itu hina di depan Allah. Tapi ahli ibadah yang sombong itu merasa lebih baik daripada orang lain. Inilah yang dilakukan oleh setan, oleh iblis ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kalimatnya kan ana khairun minhu, aku luwih apik timbang kae. Nah, ini penyakit. Ya, ini penyakit orang ahli ibadah. Maka saya melalui mimbar ini berpesan betul, nikmati ibadah kita dan selalu di zona sadar bahwasanya kita beribadah itu karena pertolongan Allah, bukan karena kita yang hebat. Ya, bukan karena kita yang hebat. Kalau Allah itu tidak menolong kita subuhan aja nggak bisa kok. Ya, kok nggak seperti itu Pak Saiful? Karena Allah yang mengembalikan ruh kita ketika bangun tidur. Kalau Allah tidak mengembalikan ruh kita, apa kita bisa bangun tidur? Nggak bisa. Digenggam ruh kita, kemudian pagi takmir masjid di samping rumah mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal kita. Tapi karena Allah sayang dan ingin memberikan kesempatan kepada kita beribadah, ditolonglah kita dengan cara dikembalikan ruhnya, badannya disehatkan, kemudian kita bisa beraktivitas. Maka apapun yang bisa kita lakukan itu sifatnya baik, itu tidak bisa lepas dari pertolongan dan kasih sayang Allah. Maka disitulah manusia tidak bisa yang namanya tidak pantas untuk takabur alias sombong. Nah, obat dari kesombongan adalah bersyukur dengan memandang kebaikan Allah. Maka ada istilah namanya tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu bukan menceritakan nikmat yang dia dapat. Terkadang ini orang itu ini tahaddus bin nikmah tapi aslinya pamer. Pernah dengar orang seperti itu? Ini anu lo ya, cerita lo ya, cerita tahaddus bin nikmah.
Ya, padahal makna tahadus binikmah yang sebenarnya adalah menceritakan kebaikan Allah, bukan menceritakan kehebatan dirinya. Kalau menceritakan kehebatan dirinya, itu nanti konsepnya menjadi konsep berpikirnya orang kafir. Nah, orang kafir sama orang mukmin itu bedanya adalah di konsep berpikir. Kalau orang mukmin, dia berpikir bahwasanya kesuksesannya dia itu karena keterlibatan Allah. Tapi orang kafir dalam surat Yasin dijelaskan tidak mengakui keterlibatan Allah. Aku hebat karena aku belajar. Aku kaya, kenapa? Karena aku bekerja keras gitu. Tidak mengakui keterlibatan Allah. Maka disitulah kita harus mengajarkan kepada keluarga kita khususnya, ajarkan mereka bahwasanya Allah tuh terlibat di dalam semua pekerjaan dan keberhasilan kita dalam hidup kita. Kalau kita hanya menganggap itu karena kita semata, kita nanti menuhankan yang namanya kerja keras. Ya, karena kita nanti kadang kita muslim tapi pola pikir kita itu ternyata kafir gitu. Naudzubillahi min dalik. Ini banyak orang yang seperti itu, ya, banyak sekali, dan ini kita harus kita hindari. Karena endingnya ketika hidupnya dia berantakan itu dia akan menyalahkannya apa? Robbi ahanan gitu di Al-Qur'annya. Tuhanku menghinakanku gitu. Ketika dia sudah bekerja, ternyata realitas kenyataannya itu nggak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya dia menyalahkan Tuhannya. Repot ini. Ya, repot. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Rasul kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu saya di WA untuk sharing di sini, katanya acaranya khataman Al-Quran ya Bu ya. Ya, ini saya paling minder itu kalau berbicara di depan guru sama di depan ahli Al-Quran. Jujur Pak, saya paling minder. Kenapa? Karena guru itu sebuah profesi yang mengantarkan orang itu langsung dilabeli sebagai ahli surga. Jadi ini saya sedang menatap para ahli surga semuanya. Lah kenapa? Orang mencari ilmu saja dia dipermudah jalan menuju surga. Guru itu mempermudah orang yang mau ke surga, otomatis masuk surga duluan. Maka dijaga betul niatnya. Ya, dijaga betul. Saya pernah diundang ke salah satu SMP negeri terbaik di Wonosobo. Ketika itu kepala sekolahnya itu diundang sama presiden ke istana. Terus dia dipindah tugaskan, saya diundang ke sana karena ada problem di sekolah itu. Intinya saya harus mengupgrade pola pikir guru-guru di situ. Tapi saya lihat usianya kok sudah menjelang pensiun semua. Ya, kemudian wah ini tidak mudah saya bilang. Ya, karena usia saya usia yang masih kecil dan saya harus menyampaikan ilmu yang itu ilmu tua gitu. Ya. Kemudian saya bertanya saja, hanya sekedar bertanya saja. Ya, hanya sekedar bertanya dan saya minta Bapak Ibu guru itu menjawab dengan jujur. Aslinya jenengan itu sadar enggak kalau jenengan itu doa minta masuk surganya dikabulkan sama Allah? Masa Pak Saiful? Iya, saya bilang. Dan bentuk pengabulan dari Allah itu jenengan dijadikan guru itu. Tapi jenengan tidak sadar. Akhirnya terdiam seketika itu. Tadinya rame, saya minta untuk merenung. Wah, suatu ketika saya menerjemahkan kitab namanya Akhlakul Ulama. Saya menerjemahkan kitab itu antara pede dan minder. Ya, kitabnya tuh setebal ini, kecil gitu. Judulnya Akhlakul Ulama. Akhlaknya para ulama dalam artian akhlaknya orang berilmu itu harus seperti apa. Nah, di depan halaman masih depan itu masih enjoy saya. Tapi begitu masuk ke seperempat, mulai masuk setengahnya itu mau melanjutkan itu gemeteran dulu. Saya terjemahkan berdua sama sahabat saya, rumahnya belabak sini.
dia ahli sekali bahasa Arab itu. Nah, saya di situ menemukan satu hadis gitu. Kemudian hadis itu membuat saya janggal. Kemudian saya tanyakan ya ke salah satu cucu Rasulullah lah. Ya, beliau ini guru saya sendiri, namanya Habib Zain. Saya tanya, ini maksudnya hadis ini gimana? Karena di situ disebutkan orang yang mempelajari sebuah ilmu di malam hari, ya, walaupun hanya selembar atau 1 jam atau sesaat, itu lebih mulia dibanding orang yang sholat tahajud. Ketika saya menerjemahkan itu, saya langsung terdiam, saya tutup daripada saya salah memahami. Kemudian saya datang ke guru saya. Maksudnya apa gitu? Kemudian beliau menyampaikan, itu bukan berarti kamu nggak boleh tahajud, bukan berarti kamu harus berhenti tahajud, tidak. Nah, terus bagaimana saya harus memahaminya? Gitu. Kemudian beliau menyampaikan, orang yang ahli tahajud itu efeknya akan orang sekampung jadi soleh atau dia sendiri? Dia sendiri. Tapi orang yang mentelaah ilmu pengetahuan, orang yang memutolaah, mempelajari sebuah ilmu, ilmunya ini bisa membuat orang soleh sekampung bahkan lebih. Betul enggak? Jenengan mentelaah malam hari, persiapan mengajar, membuat RPP, menggali ilmu pengetahuan, ya, kemudian itu disampaikan ke murid, dan murid jenengan ilmunya bermanfaat, dia menjadi tokoh, menjadi anak yang soleh bermanfaat. Akhirnya gara-gara 1 jam jenengan di malam hari itu bisa mensolehkan ratusan orang. Apalagi nanti kalau ada muridnya yang jadi rektor, mungkin jadi profesor, jadi guru. Nah, kemudian saya melihat, berarti saya tanya ke guru saya, Beb, berarti guru itu mulia. Itulah kemuliaan seorang guru. Ya, itulah kemuliaan. Lah kok guru sudah ngajarnya ikhlas, yuk ahli tahajud, tambah lagi ahli Al-Quran. Maka jenengan jangan berbangga diri, tapi bersyukur diri. Ya, bersyukur Pak Kiai Asror sudah mewadahi jenengan yang namanya Majelis Taklim Qiraat Tilawah Al-Quran ini. Luar biasa. Ya, suatu saat ya jenengan akan berkumpul di surga nanti ketemu dengan jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, bersyukur. Maka lengkap sudah. Kenapa saya tadi bilang saya minder jujur? Karena apa? Tadi saya memahami guru itu ahlul ilmi yang setiap malam memutolaah ilmu. Lah kok ini ada dewan guru ngadain kegiatan, ya, setiap hari tilawah Al-Quran, kemudian ada khatamannya. Lengkap sudah jenengan itu. Ya, luar biasa. Maka saya salam hormat buat Bapak Ibu semuanya di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya hanya akan membacakan isi kitab saja. Kalau saya menceramahi jenengan bukan makomnya, karena jenengan lebih alim dari saya. Ada satu kitab yang kitab itu favorit saya, namanya At-Tibyan. Kitab ini namanya At-Tibyan. At-Tibyan ini fi adabi hamlatil Quran. Adab orang yang menghafal Al-Quran. Yang menarik ketika melihat judul kitab ini, kenapa tidak fi adabi hifdil Quran? Karena ternyata hafid itu bukan gelar orang hafal Quran, tapi hafid itu adalah gelar orang hafal hadis. Ya, saya membeli banyak kitab, kemudian saya baca gelarnya ulama-ulama. Ketika saya membuka kitab itu tentang tafsir hadis, gelarnya di situ al-hafidh. Tapi ketika ulama besar itu, ya hafal Quran, ya hafal hadis, 2 gelarnya, hamilul Quran wa hafidhul hadis. Nah, untuk hafal Quran digunakan kata-kata hamil. Hamil itu mengandung. Ya, mengandung. Mengandung itu di dalam jiwa, di dalam diri, apa hanya di otak? Di dalam jiwa. Maka orang yang hamil mengandung anaknya harus menjaga akhlaknya, harus menjaga adabnya,
harus menjaga pola pikirnya, harus menjaga komunikasinya dengan Allah, dan harus menjaga kesucian dirinya. Itulah orang hamil. Itu hamil anak. Lah, orang hamilul Quran, orang yang hafal Quran, dia mengandung Al-Quran. Berarti apa? Harus ketika orang anak itu menghafal Quran, akhlaknya dulu harus dibenarkan. Ya, maka kadang saya itu sering kontroversial, Pak. Ketika saya ditanya sama teman saya punya jawaban berbeda, punya persepsi berbeda. Termasuk di keluarga saya dengan kakak saya berbeda pikiran. Ketika kakak saya mendorong anaknya untuk dari kecil ngafalin Quran, saya menolaknya. Dandani dulu akhlaknya, saya bilang. Wah, berdebatlah. Dan saya menghargai pendapat kakak saya karena saya punya pendapat sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, menantu Rasulullah SAW, adalah ahli ibadah dan orang hafal Quran. Dia yang membunuh Sayyidina Ali, hafal Quran. Kenapa? Karena akhlaknya yang tidak terdidik. Maka dua, orang hafal Quran harus didekatkan dan dibina betul akhlaknya. Kalau enggak bahaya betul. Ya, bahaya ketika akhlak itu tidak terdidik. Maka sebenarnya disitulah kenapa orang menghafal Quran itu harus punya guru. Itu harus punya pembimbing, dan jenengan bersyukur di sini dibimbing oleh Pak Kiai Asror. Luar biasa, apalagi ada kajian-kajian seperti dari ustadz yang lain. Nah, kadang saya bab kayak gitu sering berbeda sama keluarga saya sendiri. Maka saya dorong diolah dulu akhlaknya. Ya, karena bahaya kalau orang hafal Quran tidak punya akhlak. Oh, bahaya. Bahaya sekali. Maka ketika saya mengkritiki kenapa ya di sini itu enggak hifdzil Quran gitu, kok hamlatil Quran, saya tanya ke ahli bahasa Arab, ya Pak Ustadz, ini kenapa ini kok kata-katanya kok enggak hifdzil Quran tapi hamlatil Quran? Iya, karena orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang mengandung Al-Quran di dalam dirinya. Maka dia harus menjaga ucapannya, pikirannya. Tapi kalau orang cuma apal, Pak Saiful, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Apal itu bisa. Ya, dulu saya pas mau seleksi ke Mesir, apal, Pak. Apal saya ketika saya diuji di UIN Jogja itu. Ya, tapi karena saya itu belum memahami tentang kitab ini, ya, tentang akhlaknya itu harus seperti apa dan lain sebagainya. Ketika saya sowan Mbah Kiai Muhsin Kerakitan, ketika kami mau memperbaiki Al-Quran di SD Terpadu Gunung Pring, itu pertanyaan pertama dari Pak Kiai itu, ketika kami mau mengganti metode, kemudian mau memperbaiki Al-Quran di SD gitu, dengan satu ustadz megang 10 anak. Jadi kelas 2 target sudah selesai Quran, kelas 3 masuk hafalannya. Pertama yang ditanyakan, Al-Quran di sekolah diletakkan di mana? Pertanyaan pertama kali ditanya. Apakah sudah di atas atau masih banyak berserakan? Akhirnya kita perbaiki, raknya kita perbaiki. Apakah orang membawa Al-Quran itu kayak membawa ember? Ataukah dia sudah dengan sopan? Saya banyak mendapatkan orang yang nggak ngerti adab terhadap kalamullah. Quran itu membawanya kayak ember itu seperti ini, ditenteng itu. Dia lupa kalau itu kalamullah gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan mendalam membahas ini karena kosakata ini tuh kadang kalau dibahas terlalu detail semua orang punya pendapat masing-masing. Hanya kebetulan saya memahami teman-teman saya yang memondokkan anaknya itu setelah dia selesai yang namanya kitab-kitab akhlak, kepada guru itu seperti apa akhlaknya, kepada ustadz, kepada kiai, kepada orang tua. Nah, setelah dia mapan akhlak ke orang tua, akhlak ke Rasulullah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada guru, baru dia digenjot hafalannya. Itu digenjot hafalannya. Setelah itu baru. Tapi ada juga Bu pesantren itu yang menarik. Akhlaknya, ilmu bahasa Arabnya,
nahu sorofnya, digenjot semuanya ilmu alatnya, baru hafalannya. Ya, akhirnya outputnya seperti apa? Outputnya seperti Gus Baha, outputnya ya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ya membaca, ya hafal, ya faham. Karena apa? Membaca, ya faham, ya hafal. Karena al-akhlaknya dapat, bahasanya dapat, hafalannya dapat. Waduh, Pak Saiful, kalau gitu saya udah terlambat ya. Udah tua ini Pak, gitu kan. Jangan kan mungkin ada yang berpikir, waduh, itu. Nah, tapi kenapa ini saya sampaikan ke jenengan? Ini sebenarnya jenengan nambah wawasan saja. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika saya ingin menjelaskan tentang motivasi membaca Al-Quran, saya tidak bisa lepas dari ibu dan nenek saya. Nenek saya itu penjual baju keliling ke desa-desa. Apa namanya Pak? Mindring ya? Mindring. Nah, nenek saya itu profesinya mindring. Punya anak 11. Ada yang ngalahin di sini? Gak ada. Kakek saya petani, ke sawah sama ngembala kerbau, tapi imam di musola di kampung. Imam masjid lah, masjid kecil di kampung. Nenek saya ini jualan baju, sehari bisa 4 desa dikelilingi. Meninggal di usia 98 tahun dan tidak pikun, ya, sampai rambutnya habis. Nah, dari 11 ini mayoritas jadi guru Pak. Ada yang TNI, ada yang jadi polisi. Dan semua alhamdulillah memenuhi panggilan Allah satu persatu berangkat ke Mekah gitu, termasuk ibu saya. Nah, setelah saya mengamati nenek saya ini, saya sering nginep. Untuk latihan saya mondok itu sebelum saya ke pesantren, saya dilatih nginep di rumah nenek itu. Sama bapak saya dilatih setiap Sabtu, setiap weekend berangkat ke rumah nenek, mau nginep supaya pisah tidurnya itu terbiasa jauh dari orang tua. Nah, setiap saya nginep di rumah nenek, saya menyaksikan dengan mata sendiri dan dengan telinga ini mendengar nenek saya kalau malam itu habis waktunya di atas sajadah di musola kecil rumahnya membaca Al-Quran sampai tertidur. Kemudian bangun malam, saya sampai kadang telinganya ini terbangun dengan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian subuh siap-siap masak dan sebagainya, siap-siap jualan lagi. Dan itu saya saksikan saya sampai usia saya dewasa dan sampai saya menikah. Kemudian ternyata itu tidak saya temukan di nenek saya juga. Saya lihat di ibu saya. Ibu saya ini sekolah di MTS Muhammadiyah. Saya keluarga besar saya Muhammadiyah, Bu. Nah, kebetulan saja bapak saya itu hidup di lingkungan NU. Jadi saya Muhammad NU. Nyantri saya ke Gontor, ya, tambah netral lagi. Ya, tambah netral lagi. Tapi alhamdulillah di Gontor itu saya diajari semuanya. Semua bacaan bisa. Jadi kalau suruh memimpin tahlil bisa, ya, suruh maulidan bisa, Pak. Ya, suruh apa-apa netral, akhirnya bisa semuanya. Nah, kebetulan sekarang sekolah ngajar di Terpadu Ma'arif, ya tambah lengkap ilmunya. Nah, ibu saya ini lulus MTS tok, kemudian jadi pembantu di Bandung lama. Pulang kampung ketemu bapak saya menikah. Dari kecil, dari sejak menikah sama pak saya ini, itu tidak punya doa andalan itu. Yang ada hanya tilawah Quran. Entah sudah berapa kali itu khatamnya. Pernah suatu ketika saya kelas 5 pulang dari pesantren, itu perpulangan terakhir karena kelas akhir sudah nggak boleh pulang. Saya mendapati ibu saya itu tertidur di musola itu, Bu. Tapi sambil meluk Quran. Ngorok gitu ya. Kemudian saya bangunkan, Bu, pindah ke kamar. Baca Quran kok sampai ketiduran. Ya, sampai ya kalau anaknya mungkin nonton TV karena ada TV, tapi ibu saya menghabiskan waktunya di situ. Saya tanya, kenapa ibu sampai seperti ini? Ibu saya jawabannya sederhana. Aku nggak punya doa yang lain. Aku hanya memohon kepada Allah, semoga bacaan Quranku ini menjadi wasilah
Allah memudahkan kamu belajar di pesantren, Allah memudahkan rezekimu, Allah memudahkan hafalanmu, dan semoga dengan bacaan Qur'anku ini Allah menolong keluarga kita. Itu yang membuat saya itu bergetar hatinya, dan ketika saya di pesantren itu terlalu terngiang-ngiang itu. Iya, ibu saya nggak bisa bahasa Arab, ibu saya nggak bisa apa-apa. Sekarang anaknya bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Dan saya masih ingat, ketika saya ditanya sama teman-teman saya, apa doa ibumu? Nggak ada, saya bilang. Ibu saya lebih banyak membaca tilawah Al-Quran. Nah, jawaban itu semakin memantapkan saya ketika saya membuka kitab Duratun Nasihin tentang fadilah tilawah Al-Quran. Di dalam Duratun Nasihin itu dijelaskan, singkatnya gini Bu, orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang mendawamkan membaca Al-Quran, dan orang yang menghafalkan Quran, dia adalah keluarganya Allah, ahlullah, keluarganya. Kalau keluarganya Allah, pasti dilindungi oleh Allah, pasti ditolong oleh Allah, dan jangan sekali-kali menyakiti keluarga Allah. Ya, di dalam kitab Duratun Nasihin itu sampai dengan tegas Rasulullah, jangan merendahkan keluarganya Allah. Siapa yang sedang belajar Quran, yang senang deres Quran, yang sedang menghafal Al-Quran. Gara-gara saya mempelajari ini, saya keluar-keluar dimanapun saya ceramah, itu saya selalu mengajak, ayo muliakan guru TPA. Banyak guru TPA itu tidak dihargai hidupnya. Banyak guru TPA itu tidak dihargai waktunya. Ya, maka ketika teman-teman saya meminta didirikan TPA, tadinya kan anak-anak itu ngaji sama saya. Ada sekitar 20 sampai 30, paling besar usia kelas 4 SD. Jadi habis maghrib itu saya dikelilingi anak-anak kecil itu banyak, Bu. Ya, kadang sampai serak gitu suaranya. Kemudian teman-teman saya, kasihan Pak Saiful tuh sibuk sering kemana-mana, kok masih ngurusi anak kecil. Anu aja, pakai TPA aja, kita cari ustadz. Dia saya sampaikan, boleh, saya sepakat. Tapi semua wali murid TPA bayar, saya bilang. Ya, harus bayar, enak aja saya bilang ya. Bayar, muliakan guru Al-Quran. Insya Allah kita akan terangkat mulia juga. Nah, akhirnya dari itu saya kemana-mana pede saja. Ya, kenapa? Karena guru TPA itulah sebenarnya yang akan menjaga, melestarikan anak-anak yang bisa baca Quran di kampung itu, Bu. Kalau nggak ada guru TPA itu, giliran diundang ada yasinan, ada apa nggak tahu di kampung ya, ada selamatan, bingung kok itu. Nggak ada yang bisa baca Quran. Ya, pernah Bu, kami ini 5 bersaudara. 2 kakak saya di Kediri, di Lirboyo, saya di Gontor, kemudian adik saya di pesantren yang lain. Ketika Lebaran, keluarga kami itu habis dipinjem orang lain. Karena kebiasaan di kampung kami setelah sholat Idul Fitri itu semuanya ziarah ke makam keluarganya sebelum open house itu. Nah, tidak semua keluarga itu kan bisa membaca Al-Quran. Akhirnya kakak saya dipinjem keluarga ini, kakak yang ini dipinjem keluarga ini. Bingung karena nggak ada yang bisa baca Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit cerita ya. Saya sebenarnya 2 hal tadi cerita dari nenek saya itu, orangnya efeknya dari beliau rajin baca Quran enggak pikun. Terus ini Bu, saya mempelajari secara dunia kesehatan. Lah gimana mau pikun? Dia baca Quran itu dia mengamati tajwidnya, betul enggak Pak? Orang baca Quran itu kan pernafasan iya, logika berjalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia melihat hak kasroh, setelahnya ada ya sukun tapi di akhir kalimat, dia berpikir, oh mad arid li sukun. Ya. Kemudian ketika dia membaca yang lain, misalkan qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kemudian dia, oh ini panjang.
Ya, oh ini kol-kolah, oh ini harus dengung. Akhirnya mikir terus. Maka kalau secara ilmu kesehatan, saya sering mendapati bahwasanya orang yang rajin tilawah Al-Quran itu insya Allah dihindarkan dari penyakit yang namanya pikun. Itu dari kesehatan, ya. Seperti itu. Nah, akhirnya terbukti, saya melihat bukti nyata itu di nenek saya itu, Pak. Ya, bahkan beliau tuh ceritanya gini. Aku kalau lagi malam tuh tilawah Quran, kepalaku tuh kayak ada yang mijitin itu loh, katanya. Ya, kan rambutnya udah habis rontok, tapi beliau tuh kayak ada yang mijitin. Maka saya jawab nyenengin hatinya, malaikat yang mijitin gitu. Ya, malaikat yang mijitin. Apa dalilnya, katanya kan? Nenek saya itu kritis juga. Apa dalilnya? Loh, di kitab Sahih Muslim Rasulullah menyampaikan Allah itu mempunyai malaikat yang setiap hari yatufuna, bertawaf keliling masuk ke ganggang mencari ahli zikir, orang yang sedang baca Quran, orang yang sedang zikir, orang yang sedang berdoa. Itu malaikat everyday seperti itu. Ya, bayangkan kalau di rumah kita itu isinya cuma TikTokan sama nonton TV tok. Ya, malaikat lah gitu. Tapi ketika di rumah itu ada lantunan bacaan ayat suci Al-Qur'an, malaikat ikut nimbrung di situ, ya, ikut mengaminkan doa kita dan ikut duduk di situ bersama kita. Itu yang disampaikan Rasulullah. Ada di dalam kitab Sahih Muslim bab fadilah majelis dzikir itu disebutkan seperti itu. Kemudian di ibu saya, ya, ibu saya juga sehat terus gitu, Bu. Dan ibu saya merasakan ketika rutin gitu, ya, pikiran tenang dan lain sebagainya. Nah, itu saya awali dengan cerita kisah nyata. Kemudian di kitab ini yang ingin saya ambil adalah firman Allah dalam surat Fatir. Kitab ini diawali dengan surat Fatir ayat 29 sampai 30. Ini hebatnya kitab ini. Jenengan nanti bisa renungkan, dibuka di rumah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini ayat 29. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaslunal kitaba, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah. Wa aqamus sholat, dan mendirikan sholat. Pertama membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat. Wa anfaku, dan menginfakkan sebagian hartanya. Mimma rozaknakum, dari, ya, mimma rozaknahum itu kata Allah dari yang kami berikan kepada mereka. Sirron, diam-diam. Wa alaniyatan, ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijarotan lang tabur, mereka itu adalah laksana orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Perniagaan itu apa, Bu? Jual beli, berdagang. Tijaroh itu berbisnis. Jadi ada satu bisnis yang tidak akan pernah rugi, yaitu berbisnis dengan Allah, dan mesti untungnya. Satu, ya, membaca Al-Quran. Dua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Ini nggak akan pernah rugi. Maka dalam tiga ini setan itu akan berusaha keras, Pak. Setan itu etos kerjanya tinggi. Dia akan bekerja keras gimana caranya manusia ini nggak bisa berbisnis dengan Allah. Ya, baca Qur'annya diganggu dengan rasa malas. Kalau sudah semangat diganggu dengan rasa sombong. Kalau sudah mulai jalan diganggu dengan apa? Dihilangkan keistiqomahannya. Maka yang paling berat itu apapun apa? Istiqomah. Ya. Maka saya punya slogan istiqomah tak akan pernah kalah gitu. Iya. Ya,
kecuali ibu istiqomah ya. Nggak tahu. Ya, istiqomah itu nggak akan pernah kalah. Saya itu tiap minggu pagi kan ngadain kajian tafsir di musola. Saya bilang berapapun jamaahnya subuh, saya akan tetap ngaji, saya bilang. Ya, karena ini bukan soal banyak sedikit, tapi soal istiqomahnya ini. Akhirnya apa? Tahu-tahu udah mau selesai itu juz 30, saya bilang. Ya, kalau kita melempem, ya akhirnya ya berhenti gitu. Nah, maka setan ini dalam hal ini pertama dia akan menggoda kita, mengganggu dengan rasa malas. Kalau sudah berhasil kita jalankan dengan rasa ria, sombong, ya, ujub dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa, itu setan itu ganggu, itu ngeri loh, Bu. Ya. Maka ada penyakit yang sering dilupakan oleh manusia tapi itu merusak semua amalnya. Namanya apa ya bahasa Jawanya itu bener nggak? Ngundat-ngundat atau ngundap-ngundap? Apa Pak? Ngungkit-ngungkit kan? Wah, kae nek ora ono aku ora bakal rampung kan. Biyen kae musola kae lho, aku sing bangun. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan kita, itu habis amal kita. Astagfirullah. Sering, Bu. Ya. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat itu. Kalau sudah lakukan, lupakan ya Bu ya. Lupakan. Semua amal baik itu urusan biarkan Allah saja. Tapi yang harus kita ingat adalah kesalahan kita supaya kita bisa introspeksi. Nah, kadang saya ngerasa kasihan sama ya keluarga, teman yang sering ngundat-ngundat itu, Pak. Ya. Orang ngundat-ngundat itu kan karena memandang ru'yatun nafs, itu memandang dirinya, ingin diakui, ingin ini, ingin itu. Wah, itu setan tuh emang nyebelin, Pak. Orang kalau sudah kaya, sudah jabatannya tinggi, itu hanya butuh satu kata setan, pengakuan. Dan itu adalah setan itu levelnya luar biasa. Ya, kemarin saya ngaji itu Minhajul Abidin itu ngundat-ngundat itu. Ya, ngundat-ngundat. Iya ya, di masyarakat tuh sering terjadi kayak gitu tuh, Pak. Aku loh itu, mbahku loh itu yang bangun. Nah, sudah. Nauzubillah, itu ketika kita ngundat itu hilang semua amalnya. Ya, karena apa? Yang kita cari pujian bukan balasan Allah. Nauzubillah. Yang kedua, aqomus sholat, mendirikan sholat ini bagian dari bisnis dengan Allah. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah. Jenengan sudah tiga semua, Bu, Pak. Jenengan itu orang yang dicintai oleh Allah karena sudah sholat, sudah berbakti pada orang tua, dan sudah jihad di jalan Allah. Tidak usah berperang, jenengan mencerdaskan anak-anak di sekolah, itu bagian dari berjihad. Maka jenengan ini sudah melakukan 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah berinfak. Ya, berinfak. Maka gangguannya apa, Bu? Gangguannya awal, kata orang Jawa. Apa awal, Bu? Pelit. Kenapa? Karena gini, sebabnya 3. Orang pelit itu sebabnya 3. Ya, ketika Bu Unifah itu datang ke rumah saya, Pak Saiful, ini saya mau menyelesaikan masjid SMP Blabak, mohon bantuannya. Misalnya bawa proposal gitu. Kemudian saya buka dompet saya, isinya merah 2 lembar. Itu setan langsung berbisik di telinga saya. Kui golek rekoso lo, golek angel. Akhirnya apa? Untuk orang itu tidak berinfak, maka setan membisikkan, mengajarkan kepada kita, mengingatkan bahwasanya lenggolek duit angel rekoso. Akhirnya kan iya ya, saya susah nyarinya, jadi nggak saya infaknya, nggak jadi.
Karena saya diingatkan semua oleh setan tentang susahnya mencari uang. Kemudian yang kedua, Bu Nifah datang lagi. Saya buka dompet lagi, isinya sama. Tapi setan itu kembali, Bu, ganggu agar kita nggak jadi ini bisnis sama Allah. Nggak jadi tijaroh sama Allah ini, nggak jadi berniagaan dengan Allah. Apa yang dikatakan setan di telinga kita, dibisikkan? Lipstik istrimu habis. Anakmu belum bayar SPP. Setan mengingatkan kelingan butuhe akeh. Jadi setan itu supaya manusia itu pelit, diingatkan bahwasanya kebutuhanmu banyak. Ya nanti kurang, kebutuhanmu banyak. Jadi nggak itu saya? Nggak jadi karena keinget SPP, keinget ini kebutuhannya banyak, nggak jadi infak. Ya, merdeka setan. Yang terakhir, setan nggak akan kalah cara. Ketika saya itu rapopo kesel, ya, ong baik kok, ya, terus nanti gampang SPP bisa ini. Setan akan mengingatkan satu lagi. Setan akan mengingatkan ke saya, Pak Saiful, kata temennya Bu Nifah tuh koruptor loh. Akhirnya apa? Setan membuka